Keributan dua kelompok pemuda ini terjadi di sebuah kafe makanan siap saji di kawasan Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung, Rabu malam. Mereka terlibat saling pukul dengan tangan dan kayu di area parkir kafe. Seorang pemuda bernama Rian, warga Kedaton, Bandar Lampung, bahkan terluka parah karena menjadi korban pengeroyokan setelah tertinggal oleh teman-temannya yang duluan kabur. Keributan ini berakhir setelah polisi tiba ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan polisi, keributan dua kelompok remaja ini terjadi karena rebutan wilayah kekuasaan lahan parkir di kafe ini. Dan saat ini kita masih melakukan interogasi terhadap korban. Selanjutnya kita mengidentifikasi pelaku untuk melakukan upaya hukum lainnya. Ada sejumlah luka yang dialami korban? Untuk saat ini secara fisik kita dapat lihat ada beberapa luka di bagian tubuh korban. Tapi untuk perkaranya kita belum mengetahui kenapa. Untuk motif sendiri kita belum dalami, nanti kita akan dalami lebih lanjut. Oke. Polisi sudah menerima laporan resmi dari korban. Polisi juga mengaku sudah mengantongi sejumlah identitas pelaku pengeroyokan terhadap korban serta pelaku provokator keributan itu. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Bus rute lintas Pulau POALS dengan nomor bodi 245 ini dihentikan polisi di Jalan Sumatera Lintas Tengah di Desa Negeri Baru, Kecamatan Umpus, Sebengguk, Waikanan pada Kamis dini hari. Bus ini dihentikan karena ada penumpang yang dicurigai polisi membawa narkoba dalam jumlah banyak. Dari penggeledahan, polisi menemukan tas koper dan kardus berisikan ganja yang diletakkan di bagasi atas bus yang bercampur dengan barang bawaan penumpang lain. Setelah diturunkan dan dibuka, tas koper dan kardus tersebut berisikan 29 kg ganja dalam bentuk 29 paket besar. Buka. Ganja semua. Diduga narkotika jenis ganja. Ganja tersebut merupakan milik dua penumpang bus ini yang masing-masing bernama Amar, berusia 19 tahun, dan Khofar, berusia 20 tahun. Keduanya warga Malang, Jawa Timur. Keduanya membawa puluhan kilogram ganja ini dari Medan, Sumatera Utara, tujuan Jakarta. Ada apa ya? Kamu disuruh bawa apa? Saya nggak dibilangi. Ini apa kau? Karena yang bersangkutan ini ngambil di Medan sana, di Medan, ya, di Medan. Dan kita sudah lakukan penelusuran di Medan, ya. Ternyata sudah terputus jaringannya di sana, sudah gelap. 29, ya, bungkus paket besar berisikan daun ganja kering. Jadi dengan total bruto itu sekitar 28,99 kg. Ya. Oleh polisi, kedua tersangka kemudian digelandang ke Mapolres Waikanan, Lampung. Sementara untuk bus kemudian dipersilakan melanjutkan perjalanan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku hanya berperan sebagai kurir. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Penggerebekan ini berlangsung di rumah buronan pencuri di Menggala, Tulang Bawang pada Kamis dini hari. Dari rumah ini, polisi menangkap buronan bernama Bagong, berusia 28 tahun. Tersangka ditangkap saat masih tertidur di kamarnya. Yang tadi malam, salon sama TV. Gimana? Masalah demi Allah. Meski sempat berusaha mengelak, namun tersangka akhirnya mengakui seluruh perbuatannya setelah polisi menyebut nama temannya bernama Mat Ien yang sudah lebih dulu ditangkap. Iya, kenapa enggak, men? Banyak loh TV tahun kemarin kamu orang ambil, habis kompor gas segala macam kamu orang ambil gas. Penggerebekan ini dipimpin oleh Aibda Iwantori, Katim Tekap 308 Polres Tulang Bawang. Tersangka Bagong dan Mat Ien merupakan buronan pencuri rumah kosong di lebih 3 TKP di Tulang Bawang. Orang pakai motor mana? Motor ini. Motor orang dua itu. Mana motor ini? Ini keluarin juga motor ini. Suruh-suruh jangan.
Terakhir, mereka menyatroni rumah milik tetangganya bernama Ayi dan berhasil mencuri perhiasan dan perabotan elektronik korban senilai belasan juta rupiah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kebakaran menghanguskan rumah milik Wahyudin, warga desa Banjar Agung, Kecamatan Limau, Tanggamus, Kamis siang. Warga sekitar yang melihat api terus membesar, segera membantu memadamkan kebakaran dengan alat seadanya. Api terus membesar karena menurut warga di bagian belakang rumah korban terdapat jerigen dan drum berisi bahan bakar minyak yang merupakan barang jualan warung Wahyudin. Warga pun segera mengevakuasi pemilik rumah yang sempat tersambar api, serta mengamankan barang-barang warung yang mudah terbakar, juga beberapa jerigen bahan bakar minyak. Beberapa polisi dan tentara turut membantu memadamkan api. Menurut salah satu tetangganya, api muncul pertama kali saat pemilik rumah sedang memperbaiki mesin pompa air. Pemilik rumah sempat meminjam korek kepadanya. Namun saat menghidupkannya, langsung menyambar bensin yang ada di dekatnya. Dulu korek katanya, saya kasih korek. Udah hidup, udah sambung, nyambung disolokin. Udah disolokin, nggak mutar sanyoknya itu, cabut lagi sama dia kan. Pinjam lagi dia korek. Habis itu nyambar itunya. Wahyudin kemudian dievakuasi ke puskesmas terdekat karena terluka bakar di tangan dan perutnya. Kerugian akibat kebakaran itu ditaksir mencapai seratusan juta rupiah. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.